salah seorang santriwati dari Az-Zaitun yang memutuskan pulang kampung untuk sementara ke keluarganya. Keluarganya mengira bahwa sikap anak ini menjadi agak lain, agak berbeda, agak menjauh dan tidak seriang seperti sebelumnya, sebelum masuk ke Az-Zaitun. Tapi mereka mengira bahwa kepulangan itulah yang menyebabkan ini tidak berlaku seperti seharusnya. Jadi mungkin ini kelelahan atau mungkin ini kebingungan karena sudah 3 tahun ada di Az-Zaitun. Jadi mereka tolerir saja itu. Tetapi ada sebuah tragedi di hari berikutnya, keesokan harinya. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci, karena kan udah kotor," gitu. Nah, si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu? Mana bajunya?" Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar, gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Si ibu tentu saja shock pada waktu itu, "Kenapa bisa seperti itu? Kamu dapat ajaran dari mana? Kenapa saya dikafir-kafirin? Saya ibu kamu." Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim, dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Si ibu nangis, si ibu panik, ngomong ke ayahnya, si ayahnya langsung nyari bantuan, dan cerita ini sampailah ke Pak Atian Ali Dai, seorang dai yang sangat keras, sangat tegas kalau urusannya adalah kemungkaran dan kesesatan. Mendengar cerita itu, Pak Atian Ali langsung membuat sebuah investigasi, mengumpulkan massa, cari informasi ke sana ke sini, dan akhirnya disimpulkanlah menurut Pak Atian Ali bahwa Az-Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua, orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya, dan kemudian untuk dicuci otaknya. Mereka biasanya punya modus bahwa kalau kalian hidup di Indonesia, Indonesia itu kan tidak menjalankan syariat Islam. Kalau tidak menjalankan syariat Islam, berarti pemimpin Indonesia itu bukan imam kaum muslimin. Sedangkan di dalam Islam dikatakan bahwa orang Islam itu harus memiliki jamaah. Hanya itulah yang selamat. Jamaah itu dipimpin oleh seorang imam, yang tentu saja itu sesuai syariat. Kalau misalkan dipimpin sama presiden yang